Lanjut, gasken. Akan tetapi setan mengingkarinya dan malah datang di pagi hari. Keesokan harinya, si setan berwujud kakek ini datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Namun si kakek berjanji pada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk datang pada malam hari. Akan tetapi tetap saja si kakek mengingkari janjinya. Nah kau, berarti ini setan, ini ulahnya setan. Di hari ketiga, kakek tersebut datang lagi, tetapi pada saat itu ia menyelinap, menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud setan asli. Kan ketahuan kan setan berarti kakek itu. Setan akhirnya gagal memperdaya Nabi Zulkifli alaihissalam yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Berkat keistimewaan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai seorang nabi. Yang ketiga, kisah rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam yang berumur panjang. Dikutip. Lanjut. Pada suatu ketika terdapat orang-orang durhaka memberontak kerajaan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian Zulkifli menyeru kepada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati sehingga tidak ada seorang pun yang mau berangkat berperang. Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang jika Allah tidak mematikan kami, pinta rakyat Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Kemudian pasukan Zulkifli berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Sejak saat itu kerajaan Zulkifli dan rakyatnya pun hidup tentram dan damai. Namun sejak rakyatnya berumur panjang, penduduk negeri Syam menjadi sangat padat. Padahal setiap saat terdapat banyak bayi yang baru lahir. Sementara orang-orang tua tidak ada yang meninggal. Akhirnya umat Nabi Zulkifli alaihissalam pun mengakui kekeliruan mereka. Mereka lalu meminta kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar menjadi manusia biasa yang bisa meninggal kapan saja. Keempat, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Kisah tentang Nabi Zulkifli alaihissalam atau yang dikenal juga sebagai Nabi Khidir tertuang di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14 berikut ini kisahnya. Nabi Zulkifli alaihissalam atau Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang diberikan pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya terkait dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang sangat terkenal dalam Al-Quran tertuang dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi pemimpin Bani Israel ingin mempelajari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan memahami hikmah di balik penciptaannya. Ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang paling berilmu di muka bumi ini. Kemudian Allah memberitahu kepadanya tentang keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa lalu meminta izin kepada Allah untuk memenuhi Nabi Khidir atau Nabi Zulkifli alaihissalam dan belajar kepadanya. Kemudian terjadilah beberapa peristiwa penting dalam kisah Nabi Zulkifli berdasarkan kisah dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi terbesar dalam Islam. Ia memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meminta kepada Allah untuk mendapatkan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Musa alaihissalam dengan memberitahu bahwa terdapat seorang hambanya yang telah diberi ilmu pengetahuan khusus olehnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memenuhi orang tersebut untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memulai perjalanan untuk menemui hamba Allah tersebut. Setelah mencari, Musa bertemu dengan Nabi Zulkifli alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam yang dikenal karena pengetahuannya yang luar biasa dan kebijaksanaan mendalam. Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan dan mempelajari darinya. Itu saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.